dan gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo ini mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita-berita. Di era ketika semua orang punya akses ke media sosial, informasi datang tanpa henti. Kita scroll, dan scroll. Setiap hari ada berita baru, postingan viral, dan judul-judul sensasional yang muncul di layar kita. Kadang tanpa pikir panjang, jari kita langsung ingin menekan tombol share. Tapi, apakah semua yang kita lihat itu benar? Saat ini di Indonesia, penyebaran hoax dan disinformasi makin mengkhawatirkan. Bukan hanya soal opini yang bias, tapi bisa memicu keresahan sosial, perpecahan, bahkan tindakan yang merugikan banyak orang. Pemerintah dan banyak lembaga sudah berusaha melakukan moderasi konten. Namun, media digital berjalan begitu cepat, dan kita semua punya peran untuk menghentikan arus hoax yang terus menyebar. Sebelum kita membagikan sesuatu, ada 3 pertanyaan sederhana yang bisa kita gunakan sebagai filter. Pertama, bagaimana cara cek fakta? Cari sumber asli berita tersebut. Cek apakah ada pernyataan resmi, data valid, atau laporan dari media kredibel. Bandingkan informasi dari beberapa sumber. Jika berbeda jauh, ada kemungkinan itu hoax. Kedua, apa yang harus dilakukan sebelum klik share? Coba berhenti sebentar. Baca dengan teliti, lihat tanggalnya, cek apakah judulnya clickbait atau isi kontennya terlalu provokatif. Kadang hoax dibuat untuk memancing emosi kita supaya langsung membagikan tanpa berpikir panjang. Ketiga, kenapa hoax berbahaya? Karena hoax memecah belah, menyesatkan, dan merugikan banyak orang. Hoax bisa membuat konflik semakin besar, memicu kebencian, bahkan mempengaruhi keputusan publik secara salah. Dengan 1 klik saja, dampaknya bisa menyebar ke ribuan orang. Bayangkan seseorang sedang scroll feed. Ia melihat berita yang mencurigakan. Tangan siap menekan tombol share, tetapi ia berhenti sejenak. Ia cek fakta. Ia membaca ulang. Ia memastikan kebenarannya. Dan akhirnya, ia memilih untuk tidak menyebarkan konten palsu. Keputusan kecil, tapi dampaknya besar. Kita semua bisa menjadi filter. Kita semua bisa ikut menjaga agar media sosial tetap sehat dan informatif. Mari bersama-sama meningkatkan literasi media digital, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Cek sebelum share, teliti sebelum percaya, dan selalu ingat, membangun ruang digital yang sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Karena masa depan media tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh bagaimana kita menggunakannya. Literasi media digital. Cegah disinformasi, bangun kesadaran bersama untuk Indonesia yang lebih cerdas, kritis, dan bersatu.